أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Yang mana banyaknya nikmat Allah taala itu, saking banyaknya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghitung betapa banyak nikmat yang kita terima. Oleh karena para jamaah, kita senantiasa harus bersyukur kepadanya, yang mana dengan syukur itu sendiri, itu insya Allah akan menambah lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ya pasti akan aku tambah lagi nikmatku. Maka tentunya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan memanfaatkan nikmat itu untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Dan termasuk di antara bentuk syukur kita adalah kita memanfaatkan nikmat waktu, nikmat kesempatan ini, nikmat kesehatan untuk kita belajar tentang ilmu agama ini. Semoga salawat dan salam juga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang beliau senantiasa berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada kita, dan supaya kita terhindar dari segala macam keburukan. Maka untuk itu, ya sudah sepantasnya bagi kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah masyarakat muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir juz amma. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada satu surat yang termasuk surat terpendek dalam Al-Quran, hanya ada 3 ayat, akan tetapi maknanya sangat-sangat padat. Ya, kita masuk kepada surat Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana bima sami'na minal karim. Amin. Jadi ini surat Al-Asr, pendek, hanya 3 ayat. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil? Kita mengambil apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Asr ini, dan Allah mengawali dengan sumpah. Wal 'asr. Allah bersumpah dengan Al-Asr. Apa makna Al-Asr? Mana Al-Asr? Makna yang pertama bahwasanya
dia bermakna waktu asar, waktu sore hari, waktu akhir dari siang hari. Maka itu adalah waktu asar. Yang mana sholat asar sendiri dikenal sebagai sholat wusta, ya, sholat wusta. Makna yang kedua, al-asr ini maknanya adalah waktu secara umum, bukan hanya waktu asar. Maka makna yang kedua ini menurut beliau ini adalah waktu yang makna yang lebih pas, ya, bahwasanya Allah bersumpah dengan waktu, yang mana waktu ini lebih luas, di sana terjadi dengan berbagai macam peristiwa yang bermacam-macam, ya, dengan berbagai macam keadaan, kemudian juga berbeda-beda perkara ataupun urusan yang ada di sana, lalu saling bergantinya siang dan malam, ya. Demikian juga dengan waktu itu manusia itu bisa menyaksikan berbagai macam peristiwa, berbagai macam keadaan, ya. Dan dengan masa atau dengan waktu itu, itulah yang menjadikan kita hidup ini. Hidup kita juga berdasarkan waktu. Waktu kita ada jatahnya kan itu. Sampai kapan kita hidup, maka itulah waktu yang kita lewati. Dalam hidup kita mengalami berbagai macam fase kehidupan. Ada kalanya kita sedang mengalami kesusahan. Ada kalanya kita sedang mengalami kelapangan. Ada kalanya dari masa itu terjadi peperangan. Seperti misalkan di masa dulu kita mengalami masa penjajahan, ya, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Atau seperti sekarang juga masih terjadi peperangan, seperti yang terjadi di saudara kita di Gaza, Palestina, ataupun yang di Sudan. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di sana. Ada kalanya kita mengalami masa damai, ya. Alhamdulillah kita sekarang ada di dalam kondisi damai seperti ini. Dengan waktu pula kita bisa melewati masa sehat. Alhamdulillah kita semuanya sehat, ya. Tapi ada kalanya juga kita mengalami sakit, kan itu. Dan dengan waktu yang Allah berikan, ada di antara manusia itu yang mereka bisa beramal dengan amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Tapi na'udzubillah, ada juga orang-orang yang mengisi waktunya dengan amal-amal keburukan. Jadi inilah bahwasanya Allah bersumpah dengan waktu yang dengan berbagai macam ragamnya itu. Bersumpah dengan waktu tersebut. Setelah Allah bersumpah, Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya innal insana lafi khusrin. Sungguh semua manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kata manusia di dalam ayat ini disebut dengan al-insan. Ada al di depannya. Insan isim jenis, ya, kata benda yang menunjukkan jenis manusia. Maka isim jenis ini dalam kaidah tafsirnya, kalau kemasukan huruf al di depannya, maka bermakna al-istighraq, keseluruhan yang namanya manusia. Berarti ayat ini menjelaskan bahwasanya semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi maknanya adalah kullu insanin, semua manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ketika Allah berfirman dengan sumpahnya atas keadaan manusia yang berada dalam kerugian, maka ini maknanya bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian, berada dalam kekurangan dalam segala keadaannya. Di dunia maupun di akhirat mereka akan rugi.
Ini siapa tadi? Semua manusia. Nah, jadi semua manusia itu akan rugi, kecuali yang Allah kecualikan nanti di ayat berikutnya. Dan di dalam ungkapan ini Allah memberikan penegasan itu sampai 3 kali. Yang pertama Allah nyatakan dengan sumpah. Orang kalau bersumpah itu kan mesti menekankan sesuatu ini pasti benar kan gitu ya. Sampai dengan sumpahnya. Allah bersumpah dengan wal asr. Lalu kedua Allah menggunakan kata inna. Inna itu dalam bahasa Arab bermakna takkid, penekanan. Ya, benar-benar sungguh ya, nggak bohongan gitu. Lalu ditambah lagi dengan la. Lam juga lam taukid ya, lam penekanan. Lafi khusrin. Jadi Allah menekankan sampai 3 kali dengan sumpahnya, dengan inna dan dengan lam. Berarti maknanya ini bahwa benar-benar ya tidak diragukan lagi semua manusia itu berada dalam kerugian. Dan Allah gunakan katanya adalah lafi khusrin. La benar-benar fi di dalam khusrin, kerugian. Ungkapan ini lafi khusrin ini secara bahasa Arab ini memang maknanya lebih apa istilahnya ya, lebih mendalam gitu ya daripada dengan ucapan misalkan la khosirin. La khosirin itu berarti maknanya benar-benar orang yang rugi. Kan la-nya bermakna penekanan kan, benar-benar, khosirin orang yang rugi. Bedanya apa dengan lafi khusrin? Benar-benar berada di dalam kerugian. Kira-kira menurut jenengan yang lebih maknanya lebih mendalam yang mana? Jadi kalau dalam bahasa Arab itu bisa dipahami bahwasanya dengan adanya kata fi ini menunjukkan manusia itu seakan berada di dalam kerugian itu. Berarti manusia itu tenggelam di dalam kerugian. Kerugian itu meliputi segala macam sisinya. Jadi inilah bahwasanya keadaan manusia seperti itu. Manusia berada benar-benar dalam kerugian. Di dalam kerugian. Nah, kecuali siapa? Kecuali Allah kecualikan dari mereka itu ada 4 sifatnya orang yang tidak termasuk golongan orang yang rugi. Kalau kita punya 4 sifat ini, maka insya Allah kita termasuk orang yang tidak rugi. Tapi kalau belum kita miliki 4 sifat ini, berarti kita masih termasuk orang yang rugi. Apa aja 4 itu? Allah sebutkan yang pertama illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan orang yang saling mewasiatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Itu 4 sifat itu kalau dimiliki dalam diri seseorang, maka orang itu bisa terbebas dari kerugian. Kalau belum dimiliki, ya salah satu dari keempatnya itu tetap dia masih dalam kondisi rugi. Sifat yang pertama adalah beriman. Ya, berarti maknanya kita harus beriman dengan apa yang harus kita imani. Iman dengan keyakinan, kita benar-benar percaya dengan mantap tanpa ada keraguan terhadap segala hal yang harus kita imani. Apa diantaranya? Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan juga seperti yang Allah jelaskan di dalam yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Termasuk diantara ketika Nabi Muhammad SAW ditanya dalam hadis Jibril, akhbirni anil iman, apa jawaban beliau? Kabarkan kepadaku apa itu iman. Apa jawaban beliau? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari
khairihi wa syarrihi. Ini hadis yang masyhur ya, hadis Jibril. Jadi ketika Nabi SAW ditanya tentang apa itu iman, beliau menjawab dengan rukun iman yang ada berapa rukun iman? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Baik para jemaah. Jadi kalau dijelaskan terkait dengan rukun iman ini tentu panjang ya pembahasannya ya. Rukun iman. Bagaimana kita mengimani ya ke-6 rukun iman tersebut. Nah, iman yang dimaksud di sini tentu iman yang yakin tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Ya. Jadi bukan iman yang masih ya ngambak, tapi iman yang mantap. Bahkan dijelaskan para ulama itu bahwasanya kalau kita beriman seakan-akan kita melihat langsung dengan mata kepala kita apa yang kita imani itu. Ya kan tadi rukun iman itu kan percaya ya. Dan yang kita imani tadi itu semua ya termasuk ya tidak bisa kita lihat kan kecuali kitab aja ya. Kitab aja nggak bisa kita lihat kan Al-Quran aja. Kitab yang lain kan nggak bisa kita lihat kan gitu ya. Allah bisa kita lihat, malaikat bisa kita lihat, ya kitab yang bisa kita lihat Al-Quran aja. Selain Al-Quran kan nggak bisa kita lihat kan aslinya. Ya. Lalu para rasul nggak bisa kita lihat kan gitu. Hari akhir nggak bisa kita lihat, takdir pun nggak bisa kita lihat. Makanya ini dibutuhkan keyakinan yang benar, percaya, yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan, bahkan seakan-akan kita sudah pernah melihatnya. Nah, sehingga manusia dalam masalah keimanan ini, yang mereka terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama ada manusia yang benar-benar beriman, benar-benar yakin, percaya tanpa ada keraguan. Yang kedua ada manusia yang mengingkari ya dengan pengingkaran yang penolakan yang mungkar gitu kan. Lalu yang ketiga masih ada orang yang ragu, bimbang dengan apa yang harus diimani. Ya maka tentunya kalau kita mau selamat harus dengan iman yang yakin tanpa ada keraguan ya. Dengan semua yang tadi diimani. Iman kepada Allah berarti maknanya kita iman tanpa yakin, tanpa ragu ya. Dengan yakin tanpa ragu kita mengingini bahwasanya Allah itu ada. Kan itu. Tidak perlu kemudian kita bingung mencari apa buktinya Allah itu ada. Misalnya. Ya. Dulu pernah ada seorang gitu yang punya pengikut banyak gitu. Jadi dia dimuliakan, punya pengikut banyak, jalan kemana diikuti oleh para pengikutnya. Lalu ada seorang nenek gitu kan, nanyakan siapa dia gitu kan. Dia itu orang yang punya jawaban 1000 jawaban untuk membuktikan Allah itu ada. Maka dikatakan sama nenek itu, oh berarti dia punya 1000 keraguan terhadap adanya Allah. Sehingga butuh 1000 jawaban. Ya kalau orang yang beriman, ya dengan apa yang dibaca dalam Al-Quran sudah langsung yakin, nggak butuh lagi pembuktian. Gitu. Ya ada kalanya itu diperlukan untuk menjelaskan kepada orang yang belum yakin. Tapi kalau sudah yakin, sudah beriman, ya maka cukup dengan firman Allah Ta'ala kita beriman bahwasanya Allah itu ada. Kita beriman dengan adanya Allah. Kita beriman dengan rububiyahnya Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memiliki kita. Allah yang mengatur hidup kita. Kalau diucapkan mudah ya. Tapi prakteknya kadang ya kita masih ya ragu kan gitu ya dengan hal ini. Kemudian iman dengan uluhiyah dalam hal ibadah. Ya kalau rububiyah itu kita mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah.
Kalau uluhiyah kita mengesahkan Allah dalam perbuatan kita, dalam beribadah. Nah, dalam segala ibadah kita mengesahkan Allah Ta'ala. Kita iman dengan nama-namanya Allah. Kita beriman dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita imani semuanya. Ya. Lalu iman kepada para malaikat. Kita iman dengan malaikat itu ya secara global bahwasanya Allah memiliki makhluk yang namanya malaikat. Kita iman bahwasanya kalau Allah sebutkan dengan sifatnya atau namanya yang rinci, kita imani. Seperti ada malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah kepada para nabi. Ada malaikat Mikail yang bertugas untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan atau memberi rezeki kepada manusia. Ada malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Ada malaikat Israfil yang bertugas apa? Meniup sangkakala. Ada malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Kalau disebutkan namanya seperti ini kita iman. Kalau nggak disebutkan kita iman secara global. Bahwasanya Allah punya malaikat yang banyak. Allah menciptakan malaikat itu dari apa? Dari cahaya. Jumlahnya malaikat ada berapa? Nggak bisa dihitung ya. Di dalam sebuah itu disebutkan bahwasanya setiap jarak 4 jari yang di langit itu, di situ pasti ada malaikat yang berdiri untuk sholat ataupun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, langit seluas itu gitu kan. Setiap jarak 4 jari itu berarti berapa gitu banyaknya para malaikat yang ada di sana. Baik. Lalu iman kepada kitab-kitab. Ya, Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada manusia. Ya, yang Allah kabarkan kepada kita ada kitab Zabur. Allah turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Dawud. Ada kitab Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Injil. Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ya, ada kitab Al-Quran yang menjadi kitab kita ini. Boleh nggak kita sekarang belajar kitab Taurat atau kitab Injil? Boleh nggak? Ya, kalau untuk mencari hidayah nggak boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan di sana untuk menjelaskan tentang kesalahannya, yaitu tapi orang khusus ya, bukan untuk orang awam. Sehingga di masa Rasulullah, sahabat Umar saja nggak boleh belajar Taurat gitu kan. Padahal sahabat Umar ya, ahli surga gitu kan. Ya, makanya itu kita nggak perlu lah gitu ya untuk mendalami belajar kitab-kitab yang lain. Kitab Al-Quran saja belum kita pelajari semua kan. Ya, baik. Nah, jadi lebih baik kita mempelajari Al-Quran lebih mendalam lagi. Lalu kemudian kita iman kepada para rasul. Para rasul itu jumlahnya ada berapa? Banyak ya. Banyak. Kalau para rasul itu ya banyak jumlahnya. Yang perlu kita imani ya yang Allah sebutkan nama-namanya di antaranya ya 25 rasul itu yang dikenal itu kan ya. Itu yang harus kita imani. Baik. Allah menyebutkan dalam surat Ghafir ayat 78, Allah menjelaskan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara mereka itu ada yang sudah kami kisahkan ya kepadamu, dan di antara mereka ada yang belum kami kisahkan. Jadi nggak terbatas dengan 25 itu. Masih banyak lagi nabi dan rasul ya yang lainnya. Kan di dalam surat Al-Baqarah aja ya, ketika Bani Israel itu mereka itu kan disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan suka membunuh para nabi ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya pernah mereka itu membunuh dalam satu hari 360 nabi gitu. Kan banyak sekali yang dibunuh ya segitu kan. Nah, makanya jumlah para nabi itu sangat banyak. Ya. Baik. Lalu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ya sejak kita kapan dimulainya hari akhir? Kapan dimulainya hari akhir? Ya, para ulama menjelaskannya sejak kita meninggal. Jadi pintu pertama hari akhir itu adalah maut, kematian kita. Karena dari situ sudah mulai adanya pembalasan dari amal perbuatan kita. Ya, sejak kita masuk ke alam kubur, ya nanti akan ada fitnah kubur. Saat kita sudah dikuburkan, kemudian ditinggal pulang,
lalu kemudian dua malaikat datang kepada kita akan menanyakan tentang 3 perkara. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi. Lalu di kuburan juga kita mengenal nanti ada taman dari taman-taman surga. Bisa jadi seperti itu bagi orang mukmin. Tapi juga bagi orang yang kafir, naudzubillah, maka mereka di kuburan akan mengalami apa? Jurang dari salah satu jurang api neraka. Ya. Baik, dan tentunya sampai nanti hari akhir itu ya sampai kiamat dan peristiwa bisa setelah hari kiamat. Ya, sampai terakhirnya nanti kembali kepada surga atau neraka. Baik. Lalu yang keenam yaitu beriman kepada takdir ya. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Nah, ada contoh yang sangat bagus para jamaah ketika kita beriman kepada takdir ini. Ya. Hal ini misalkan bisa kita lihat ketika peristiwa perang Uhud. Di peristiwa perang Uhud kita tahu ya bagaimana peristiwa yang sangat luar biasa di sana. Saat ada kabar bahwasanya orang kafir Quraisy akan menyerang Madinah, ya, maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Mereka bermusyawarah, muncul 2 opsi. Apakah orang kafir Quraisy ini akan dihadapi di dalam kota Madinah atau mereka disongsong di luar kota Madinah. Jadi kalau di dalam kota berarti perang dalam kota. Ya, kalau di luar kota berarti perang ya di medan perang, gitu kan. Terjadi perselisihan di sana hingga kemudian mengerucut bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah ketika mereka harus menghadapi di luar kota. Dipilihlah di daerah Uhud kan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah beliau dan kemudian beliau keluar sudah memakai baju perangnya. Maka coba dari sini sudah bisa kita lihat para sahabat yang tadi mengusulkan bahwasanya mereka akan berperang di luar kota, mereka sudah merasa menyesal gitu kan. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya seakan-akan beliau terpaksa mengikuti pendapatnya para sahabat untuk perang di luar kota. Jadi kalau misalkan para sahabat yang usul ini kemudian kalau misalkan dibatalkan saja nggak apa-apa gitu kan, misalkan diganti perang dalam kota. Tapi Rasulullah mengatakan bahwasanya kalau Nabi sudah mengenakan baju perangnya, ya pantang untuk dilepaskan sampai menang ataukah kalahkan gitu. Hingga kemudian diputuskan tetap mereka berangkat ke Uhud. Nah, di medan Uhud Rasulullah sudah mengatur strategi yang luar biasa. Dan strateginya Masya Allah benar-benar berhasil gitu ya. Di awal ada 50 pemanah yang di atas bukit Ruman itu ya, di atas bukit pemanah itu. Lalu beliau sudah berpesan dengan pesan yang luar biasa, jangan pernah turun apapun yang terjadi di bawah. Qadarullah ma syafa'al, ternyata mereka tetap turun. Kan gitu. Nah, setelah musuh kocar-kacir, lari tunggang langgang gitu kan. Para sahabat yang di bawah sudah mengumpulkan harta rampasan perang. Maka sebagian besar para pemanah tergoda ikut untuk mengumpulkan rampasan perang. Ya. Akhirnya yang terjadi, Khalid bin Walid melihat kesempatan itu dan berbalik arah kemudian menyerang kaum muslimin dan kemudian terjadilah peristiwa yang sangat besar bahwasanya 70 sahabat mati syahid di sana. Rasulullah mengalami luka yang cukup parah, giginya patah, kemudian tersabet pedang di pundaknya. Ya, banyak luka yang beliau alami, ya. Dan itulah yang terjadi. Bahwasanya kaum muslimin mengalami luka. Bahkan diriwayatkan itu tidak ada kaum muslimin yang tidak terluka. Minimal mereka punya 7 sabetan luka pedang. Ya. Saking dahsyatnya perang itu.
Dan Rasulullah sudah diisukan beliau wafat pada saat itu. Lalu kemudian ya ketika orang kafir Quraisy merasa sudah menang, mereka pulang, kaum muslimin juga pulang ke Madinah. Di saat masih belum kering luka, mereka masih mengobati segala macam, datang perintah untuk mengejar lagi orang-orang Quraisy itu. Dan perintah ini ya khusus hanya orang yang ikut tadi perang, yang nggak ikut nggak boleh ikut. Yang tadi pagi nggak ikut perang, maka nggak boleh ikut ngejar. Jadi mereka yang sudah terluka, yang nggak bisa jalan itu pun tetap ikut. Ini luar biasa perang itu. Ya pelajaran yang kita ambil para jemaah. Jadi ketika memang itu takdirnya Allah ya, takdirnya Allah seperti itu, ya. Sehingga kalau memang ini takdirnya Allah, apakah kemudian kerugiannya kan besar di kalangan kaum muslimin kan? 70 sahabat bahkan pamannya Nabi gugur di sana. Hamzah ya, gugur di sana radhiyallahu anhu. Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang luar biasa 70 sahabat. Ini kerugian besar kan gitu kan. Tapi kemudian apakah pernah mereka itu kemudian menyalahkan yang usul tadi untuk perang di luar kota? Tidak ada. Ya, nggak ada yang menyalahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menunjukkan kepada mereka di dalam Al-Qur'an itu, kenapa kok ada sampai kekalahan seperti itu? Ternyata gitu kan, di kalangan barisan kaum muslimin itu Allah sebutkan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara kalian yang mereka itu ingin mengharapkan dunia dengan perang itu, dan ada yang ingin mengharapkan akhirat. Jadi itulah yang Allah tunjukkan. Sehingga Nabi SAW pun tidak pernah kemudian menyesali keputusan untuk itu. Karena di sana mesti ada hikmah kan itu. Ada hikmah yang besar yang bisa diambil. Dan tidak pernah kemudian ya yang sahabat yang usul disalahkan ataupun yang lain, enggak ada di situ. Maka inilah kalau kita beriman kepada takdir seperti itu. Kalau sudah terjadi, ya udah apa yang kita katakan, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Tidak kemudian kalau terjadi takdir yang tidak kita inginkan, lalu kita mengatakan, kan tadi udah bilang harusnya kan kayak gini kan, makanya nggak kayak gitu. Kalau seperti itu, kata Rasulullah SAW itu dikatakan dengan kalimat lau. Kalau kita menggunakan kata lau seperti itu adalah pintu setan. Ya, setan akan masuk kepada kita karena kita hanya menyesali sesuatu yang tidak ada gunanya, nggak akan berubah apa yang terjadi. Maka kemudian seharusnya kita katakan apa? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi ini iman kepada takdir. Dari iman kepada takdir ini para jamaah, ini semua peristiwa ini yang terjadi, ini sudah Allah tuliskan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sekiranya apapun yang misalkan kita usahakan kayak gini, kalau itu nggak sesuai dengan apa yang Allah tuliskan, tidak akan terjadi. Dan yang terjadi ini pasti sudah sesuai dengan apa yang Allah tuliskan. Kan gitu. Maka inilah kalau kita mengimani yang namanya takdir. Sehingga apa? Dengan kita iman kepada takdir ini, kita selalu optimis gitu ya. Tidak kemudian istilahnya itu apa ya? Orang itu susah move on gitu ya. Susah move on, tidak seperti itu. Ya kalau kita sudah percaya dengan takdir, ya maka apapun yang terjadi sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita menyesal berlebihan ya, apalagi sampai kemudian ya tadi menyalah-nyalahkan ataupun yang lainnya. Ya, sekali lagi kata Rasulullah adalah kita ucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Baik. Tadi yang pertama sebagaimana adalah beriman. Kemudian yang kedua ya, wa amilus sholihat, beramal soleh. Amal soleh, apa sih amal soleh itu berjamaah? Kenapa harus ada istilah amal soleh? Cirinya amal soleh itu apa?
Amalan apa yang dikatakan sebagai amal soleh? Ya. Tapi Bapak mungkin yang di belakang bisa maju ya, ini ada yang mau sholat, biar bisa ada tempat sholat di belakang. Silakan, bisa sholat di sana, di pinggir sana. Ya. Baik, ya. Apa cirinya amal dikatakan sebagai amal soleh? Kan sekarang banyak kan orang yang mengatakan, loh ini kan baik, kan gitu kan. Apakah semua yang baik menurut manusia itu termasuk amal soleh? Nah, tidak semua kan gitu kan. Jadi ukurannya amal soleh itu ada dua. Yang pertama, amal adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kalau terpenuhi dua syarat ini, maka dikatakan sebagai amal soleh. Ya, kalau nggak memenuhi kedua hal tersebut, maka bukan amal soleh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh nih, ada orang yang rajin sedekah, rajin infak di masjid, rajin bangun masjid, rajin bikin pesantren. Tapi tujuannya apa? Supaya dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ada nggak seperti itu? Nah, ada kan? Nah, seperti itu apakah amal soleh? Tidak, meskipun di depan manusia kan baik amalnya kan gitu kan. Ya, tapi ternyata itu bukan amal soleh. Atau juga misalkan ada orang yang mereka itu rajin, ya, rajin dia berbuat baik di masyarakat, rajin mengerjakan apa yang bermanfaat di masyarakat. Tapi tujuannya apa? Supaya dia akan menjadi tokoh masyarakat. Apakah ini amal soleh? Bukan amal soleh. Ya, karena amal soleh itu harus niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Lalu kemudian juga contohnya ada orang yang dia beramalnya itu semangat gitu ya, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Contoh misalkan, contohnya paling gampang, sholat subuh, karena bangun tidur masih sehat, masih seger, dia sholatnya 4 rakaat, diterima nggak? Alasan dia kan ini masih fresh, baru bangun tidur, kita sholatnya yang banyak 4 rakaat. Lalu ketika sholat zuhur atau asar, ini udah capek kerja ini, sholatnya kurangin aja 2 rakaat aja. Ya, kalau itu nggak safar, orang mungkin boleh nggak seperti itu? Meskipun dia ikhlas karena Allah Ta'ala gitu kan, tapi apakah diterima? Ya, tidak diterima, kan gitu kan? Karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak ya. Jadi intinya amalan itu ya kalau tidak memenuhi dua syarat tadi, itu bukan termasuk amal soleh. Ya, apakah itu yang istilahnya apa? Berbakti kepada orang tua misalkan. Berbakti kepada orang tua itu hukum asalnya amal soleh kan. Tapi ada anak yang berbakti baik kepada kedua orang tuanya, tapi bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena mengharapkan jatah warisannya lebih banyak misalnya. Ya itu juga bukan termasuk amal soleh. Ya. Makanya ini perlu diperhatikan sekali ya, bahwasanya untuk beramal soleh itu harus memenuhi dua hal tersebut. Baik, lalu sifat yang ketiga yang menjadikan orang terbebas dari sifat keburukan adalah watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Ya, kebenaran ya sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada kita ya, berupa syariat ini. Jadi kalau kita saling menasihati di dalam kebenaran, ya maka
itu termasuk salah satu sebab yang menjadikan kita tidak termasuk orang rugi. Ya. Dan kemudian yang keempat, bahwasanya sikap yang harus kita miliki adalah watawasau bis sabr. Harus selalu berwasiat dalam kesabaran. Nah, sabar itu apa sendiri Pak Jamaah? Sabar itu adalah menahan diri dari apa yang tidak semestinya dilakukan. Ya, baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, ya jangan sampai kita mengerjakan itu. Jadi contoh misalkan kalau ada orang yang diganggu, lalu dia membalas dengan balasan yang lebih berat. Ya, misalkan orang disenggol, lalu dia balas dengan pukul. Nah, ini sabar nggak? Enggak, karena nggak semestinya kan seperti itu. Jadi menahan diri dari perbuatan yang tidak semestinya, itu namanya sabar. Ya. Nah, para sahabat sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, maka 4 hal ini di dalam Al-Quran Allah sebutkan dengan kata sambung wa dan. Ya. Artinya apa? Artinya bahwasanya keempat hal ini, empat-empatnya itu harus digabungkan. Bukan pilihan. Kalau pilihan itu atau kan gitu ya. Jadi di sini ayatnya bukan illal ladzina amanu au amilus solihat au tawasau bis sabr au tawasau bil haq tawasau bis sabr gitu kan. Tapi dengan wa dan. Artinya apa? Keempat hal ini harus dimiliki supaya tidak termasuk orang yang rugi. Kalau salah satunya belum dimiliki, masih termasuk orang yang rugi. Nah, 4 hal tadi, beriman dan beramal soleh. Kalau masih sampai di sini, ini masih menjadi orang yang soleh. Ya, orangnya menjadi orang yang soleh. Dia soleh untuk dirinya sendiri. Jadi dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin berbuat baik untuk orang, itu termasuk orang yang soleh. Terus kemudian kalau sudah masuk kepada yang ketiga, watawasau bil haq, maka dia sudah masuk kepada orang yang muslih, orang yang memperbaiki. Jadi mengingatkan kepada orang lain, gitu kan, mengajak orang untuk berbuat baik, ya, melarang dari kemungkaran, itu watawasau bil haq. Nah, ketika orang sudah melangkah kepada watawasau bil haq, kira-kira apakah dia kemudian akan menjadi orang yang dimuliakan ataukah orang yang mendapatkan penentangan? Contohnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu selama 40 tahun beliau tidak ada khilaf, sepakat semua manusia beliau adalah manusia terbaik, orang paling soleh, sehingga dikenal sebagai Al-Amin, kan gitu kan. Tapi ketika beliau diperintahkan untuk watawasau bil haq, mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan sembahan kepada berhala, apakah kemudian mereka disambut dengan riang gembira atau dimusuhi? Dimusuhi, bahkan dari pamannya sendiri Abu Lahab memusuhi dengan sangat keras, gitu. Maka dibutuhkan yang keempat, watawasau bis sabr, saling berbuat dalam kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak akan tahan di situ, ya. Dan gangguan ini, kalau kita menyampaikan watawasau bil haq itu, ya banyak dari segala macam, ya. Dari orang yang nggak suka ataukah dari orang yang ya merasa dirugikan ataupun yang lainnya, itu akan menghalangi orang yang menegakkan watawasau bil haq. Ya. Maka di sanalah kemudian dibutuhkan yang namanya watawasau bis sabr. Nah, sabar sendiri itu ada 3 macam para jemaah. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sabar dalam mengerjakan ketaatan itu kan kayak jenengan seperti sekarang ini. Kalau nggak sabar, apa kuat duduk dari maghrib sampai isya untuk mendengarkan? Nggak akan kuat kalau nggak sabar, kan gitu kan. Dibutuhkan yang namanya kesabaran dalam ketaatan. Sabar dalam maksiat, meninggalkan maksiat.
Ya, nafsu kita pasti ada keinginan untuk mendorong berbuat kemaksiatan. Maka di sana kita butuh sabar, jangan sampai kita mengikuti bisikan hawa nafsu itu. Ajakan-ajakan untuk berbuat maksiat, maka dibutuhkan namanya kesabaran. Ya. Lalu sabar dalam menghadapi takdir. Ya. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala itu ya ada kalanya memang datangnya itu mendadak gitu ya. Tidak diduga-duga gitu ya. Allah takdirkan, nah tergantung kita siap nggak. Nah, kapan kita bisa dikatakan sabar dalam menghadapi takdir itu? Kata Nabi SAW adalah innama sabru inda sadmatil ula. Saat pertama kali kita mendapati sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita, tetap kita bisa sabar. Kan pernah di masa Nabi SAW itu ada seorang ibu yang putranya meninggal, lalu ibu ini menangisi di kuburan. Lalu nasihat Nabi Muhammad SAW, ya sabarlah wahai ibu, gitu kan. Tapi ibu ini mengatakannya, kamu tidak merasakan apa yang kurasakan, ya, gitu kan. Kehilangan anak. Jadi seorang ibu kehilangan anak pasti sedih, gitu kan. Lalu kemudian Nabi pun pergi dan dikatakan kepada ibu itu bahasanya tadi yang ngomong Nabi Muhammad kan gitu. Lalu ibu ini kaget gitu kan, terus minta maaf kepada Nabi Muhammad. Tapi kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya sabar itu ketika hantaman pertama tadi, saat pertama kali terjadi musibah atau menjadi hal yang tidak kita inginkan, kita tetap bisa sabar. Itulah baru dikatakan sebagai orang yang sabar. Ya, kalau misalkan pas saat terjadi musibah yang gak diinginkan, lalu dia sudah marah ngumpan gak karu-karuan, lalu kemudian setelah itu baru mengingat, oh ya saya sabar. Ini belum termasuk orang yang sabar. Ya, baik. Ala kulli hal ya ikhwah. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya, sabar manakah yang paling berat dalam tiga hal tadi? Masing-masing orang berbeda-beda ya. Ada kalanya ya orang itu berat untuk mengerjakan ketaatan, tapi bisa sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, ada. Tapi ada sebaliknya, dia mudah mengerjakan ketaatan tapi sulit meninggalkan kemungkaran. Dan ini, naudzubillah ya, saat ini ya banyak sekali ya seperti itu. Bahkan levelnya sudah ustadz gitu ya, masih banyak yang terjumus kepada kemaksiatan. Naudzubillah ya. Jadi dia sebagai ustadz ya ngajar ya, itu banyak amalnya kan, tapi nggak bisa meninggalkan kemaksiatan. Ada yang seperti itu. Naudzubillah ya. Kemudian juga kadang-kadang juga orang yang tidak sabar itu ketika menghadapi musibah. Kalau nggak ada musibah, anteng-anteng aja semuanya, misalkan ekonomi cukup, kemudian kehidupan nyaman, itu dia ahli ibadah rajin gitu kan. Tapi begitu diuji dengan sebuah ujian, bangkrut misalkan seperti itu, naudzubillah, ada contohnya, dia juga ikut murtad gitu. Naudzubillah, padahal yang saya baca itu dulunya dia adalah seorang yang pengusaha sukses, kemudian punya yayasan, punya pesantren gitu kan, ya aktif dalam kegiatan keagamaan gitu. Tapi begitu mengalami musibah, mengalami masalah, ternyata dia nggak sabar. Akhirnya apa? Dia murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya seperti itulah bahwasanya dengan ujian-ujian itu ada orang yang tidak sabar dengan seperti itu. Ya ala kulli hal ya bahwasanya Imam Syafi'i sini menyatakan bahwasanya laulam yang zilullahu ta'ala ala ibadihi hujjatan ila hadhihi surah lakafathu. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya Allah Subhanahu tidak mengurunkan sebuah hujjah kepada manusia kecuali surat ini saja cukup. Maksudnya bagaimana? Surat ini ya cukup untuk memberikan nasihat kepada kita agar kita menjadi orang yang baik. Seperti apa tadi? Berpegang dengan keimanan, gitu kan? Beramal soleh, berdakwah, kemudian saling menasihati dalam kesabaran. Maka kalau ini senantiasa kita nasihatkan di antara kita, maka ini cukup menjadi sebuah nasihat, gitu. Dan tetap kita, insya Allah bisa istiqomah dalam kebaikan kalau kita senantiasa memberikan nasihat dengan surat ini.
Baiklah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya berarti demikian yang mungkin bisa kita sampaikan dari surat Al-Asr ini. Yang mudah-mudahan surat Al-Asr meskipun ini pendek ya, sangat pendek cuma 3 ayat, tapi sebagaimana tadi kita bahas tentang maknanya itu sangat luas, itu pun juga masih bisa diperpanjang lagi ya kan, kalau misalkan poin per poinnya diperpanjang maka makna lebih luas lagi. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari ini semakin menambah keimanan kita dan menjadikan kita semakin bisa istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد